Tahu lah, 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 keliling aja ke Amerika deh lah. Ya lah, taruh. Abu Linda lah masuk itu. Pak Abu Ridwan Linda terakhir lah jadi jalan Pak. nih ke Amerika. Pak Ridwan terakhir. Tunggu selesainya loh. Taruh Pak Ridwan. Nah, tahu Pak Ridwan lah. Nah, tuh. Suaranya lu nih. Oke, 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 oke. Ah, lanjut, lanjut. Maaf tadi gak putih. Awak lah cerita panjang, kabar-kabar kira lah putih ya. Oke. Jadi Ya, taruh, Pak taruh. Nas, oke, disambung lagi. Kamu udah tahu sampai mana lagi tadi. Tapi memang harus diselesaikan itu Pak Nas. Penyelesaiannya pertama Ibu Linda, tolong nanti ditanyakan apakah dengan berdasarkan surat pengangkatan atau pengurus yang baru ini, plus dilampirkan akte yayasan, akte notarisnya itu, dan lainnya jangan perlu apa gitu, apakah bisa dibikin rekening bank yang baru di domisilinya Ibu Linda. Nah, kalau seandainya itu bisa, berarti kita sudah dapat satu kemudahan. Nah, setelah itu Pak Nas, kita harus cepat-cepat nanti setelah proposal ini beredar, ada uang masuk, kita bikinkan akte perubahan yang baru menjadi kekuatan hukum buat pengurus yang baru. Itu ya. Kemudian tadi cerita masalah RAB Pak Ketua, mohon maaf kalau ada yang salah diperbaiki Pak Ketua. RAB itu saya punya pandangan waktu itu adalah RAB yang secara keseluruhan konsep tentang yayasan ini memerlukan adalah balai pelatihan, sekolah dan seterusnya itu. Nah, maka biaya yang diperlukan adalah rinciannya begini gitu. Bla 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 sekian gitu kan. Nah, terkait dengan RAB rencana kerja yang jangka pendek ini, itu menurut saya adalah intern pengurus saja, intern yayasan saja, dia nggak keluar gitu. Kalaupun keluar pun kita kemasnya tidak seperti RAB itu yang terlampir di situ gitu. Nah, saya kira seperti itu. Nah, kenapa gitu tidak dimasukkan ke dalam itu? Kalau di dalam mengingat saya melihat nanti karena biaya itu kan cukup gede tuh, 48 juta, 70 juta gitu loh. Apa ini nanti dibaca oleh apa yang kita edarkan kemana gitu kan bisa jadi tanda tanya dia, wih besar sekali, dan sebagainya sebagainya gitu. Nah, tetapi nah, itu dipertimbangkan saja apakah bisa kita masukkan di proposal induk itu atau itu nanti intern saja gitu loh. Saya kira itu yang penyampaian saya Pak Ketua. Kalau salah diperbaiki saja. Saya prinsipnya setuju aja. Yang penting bagaimana kita bisa jalan dan ini adalah kita anggap prestasi kita yang masih bisa kita berbuat untuk bangsa dan negara ini. Begitu Pak Ketua, Pak Nas, saya kembalikan. Ya. Pak Hamdan, Latibo, Pak Hamdan, nah. Itu ditanya oleh Pak Ketua tadi tuh. Assalamualaikum, Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lah sampai. Nah, nah, Hmm. Lanjut Pak Hamdan. Ya, nah. Pak Ketua, siap. Lagi di lapangan, Pak Ketua. Jadi tidak bisa Yo. buka kamera, Pak Ketua. Asalkan, Pak. Ya, lanjut. Lanjut Pak Hamdan. Ada tambahan Pak Hamdan. Bako mau tanggapi Ya, sekali. ah, apa tuh, Pak? Ah, Kira-kira ada masukan baru Oh, atau enggak. Untuk atau ini ingin mendengar lun ada. dulu? Atau Ah, ingin mendengar dulu? menengah aja dulu, Pak Ketua. Oke. Ah, Ya Pak Nas, izin Pak Hamdan. ya, Pak ya, Nas, Pak Ridwan, Bu Linda. ya. Iya Pak. Tadi yang disampaikan Pak Ridwan untuk Bu Linda minta tolong datang KBSI yang dake Matraman itu tanyakan apa solusinya ketika kita ingin Suaranya Pak memindahkan Ketua. atau sorry, Suaranya. suara nggak terdengar dong. Suara di sini bagus, Pak Nas. Nah, itu.
Mirinda tuh Ya, yang Mbak, terangkat Mirinda. Ini Lai terang apa? bagus, ah, suara bagus. panas yang kurang tuh, Bang. Iya, Oke, iya. Ah, Nilinda coba datangin, Iya, kecekkan kami kini kok ada pergantian pengurus. Nah, bagaimana dengan rekening Iko ketika ketua kami yang baru akan masuk ke dalamnya? Nah, coba apakah bisa menggunakan akun apa rekening lama itu tapi dipindahkan ke yang Matraman yang atau baru. membuka baru? Mekanismenya itu coba tanyakan dulu Kak, Jadi, siapa? BSI Matraman. Siap. Kemudian Ambot menang itu sementara ya Pak Hamdan ya dikarenakan kedepannya insya Allah awak kos sama cita-cita atau capai ndak nyamin ya. Eh Iya. kalau pitih lah doh beko baru awak perbaikin administrasinya terkait dengan akta perubahan supaya awak mempunyai surat-surat yang sah, valid dan reliable. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya yang Pak Ridwan sampaikan tadi yang mau mengarati mana, apa yang di proposal gue itu adalah hasil dari berminggu-minggu yang awak bahas. Karena isi di proposal itu dengan latar belakang tujuan visi misi dan segala macam program jangka pendek jangka panjangnya, akhirnya finalnya RAB-nya terdiri dari dua. Ada RAB untuk program jangka panjang, ada RAB untuk program jangka pendek. Nah, seperti itu. Kalau jangka panjang, membuat bangunan-bangunan, perizinan, semua semacam lah panjang tuh ada 5 tahun, dah sampai 2035, 10 tahun, tak salah di ibu itu buat berita. Iya, Akan iya. tetapi ada yang untuk tahun jangka pendek untuk tahun 2026 fokus kepada pelatihan yang akan diselenggarakan sekitar 2 sampai 3 kan itu waktu itu. Makanya dari awak berminggu-minggu rapi iko akhirnya di terakhir itu maka dibuat RAB itu jadi dua pandan. Nah gitu. Tapi kalau untuk apa namanya menjawab nanti secara audiensi yang mau bisa menjawab bahwasanya Iya, program kita 10 tahun ke depan seperti ini sampai membuat bangunan dan sebagainya sampai membuat iya, iya. pelatihan ikut. Tapi yang Iya. tahu jangka pendek tahun 2025 adalah hanya ini saja. Nah, akan tetapi ambo garis bawahi apa yang disampaikan Pak Yusril Patang kalau kita sinkronkan ke RAB ikut terlalu besar biayanya. Itu masalahnya tergadang biayanya gitu loh. Itu yang bisa mau tanggapi dari yang Pak Ridwan tadi. Nah, apakah dulu apa harus hanya satu saja? Awak kan menyampaikan program jangka pendek, menengah dan panjang kepada donatur awak, kepada Iya, iya. kontributor awak. Seperti itu. Iya. Makanya waktu itu dibuat model itu. Kamu bisa menjelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka yang berminat, yang kita suratin, yang minta audiensi, presentasi, ataupun from forum group discussion. Terserah mau apa saja, kamu siap. Gitu sementara. Baik, Lanjut. baik. nah, Pak Hamdan, dari Pak Hamdan kita dengar ada loh. Sebab masalahnya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ke proposal jadi kok awak tentu perlu PT. Nah, PT ke lalu nado lagi. Apa caranya mencari PT kan itu masalahnya. Nah, kalau Pak Hamdan kan banyak link-linknya di di IKM apa di pejabat secara lah itu nanti. Nah, itu nanti tanya deh Pak Ketua, bagaimana teknisnya kita mendekati orang-orang itu dengan surat seperti apa? Silakan Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. Ambo, jadi barusan Ambo menengah untuk administrasi pindah rekening, ya enggak masalah dong. Tadi intinya awak untuk kemajuan awak tentu kesepakatan bersama tadi itu lah jale kan gitu. Terus Ambo enggak ada banyak komentar dulu Pak dalam permasalahan untuk proposal kalau lah jadi. Kalau awak banyak-banyak rencana, tentu awak bingung. Ambo sedang di lapangan, suaro kirobana jadi mau deko aja nanti kalau lah jadi pertemuan tentu ada pertemuan jadi dalam pertemuan tetap muka itu baru bisa punya ide-ide kalau kini kok lalu nampak bayang dan mau ide lah itu tuh jadi tidak ada nampak ada lu nado karena ambo konsentrasi kok dengan di lapangan tadi susah mengecek ambo kini dalam arti ente tuh yang situasi lapangan lo mau selesai dulu gini jadi ambo manang aja beko sambil manang ini ketek-ketek. Jadi intinya yang terbaik pasti ketua tahu.
Mulai senior-senior kesadonyo, alhamdulillah, mau sangat mendukung apapun rencana yang kamu konyo mudah itu aja, Pak Pak Mediator. Ya, Ah, terima kasih jadi, Pak. Terima yuk. kasih Pak Hamdan. Nah, itulah berarti memang bule-bulenya nanti kan dari proposal dulu Lafik ke pertemuan. Ah, apabila kita pertemuan di tempat Bu Linda kan itu masalahnya. Nah, itu dijawab. Panas. Yo, Hamba masuk, Pak Ketua izin. ya Jadi ya. begini Pak Nas, terkait dengan proposal, Amba udah tahu persis kondisi sekarang proposal itu yang dibikin oleh Mas Galuh udah rampung sampai di mana gitu. Apakah sudah ada di bagian apa yang kemarin saya pernah bicarakan sama Mas Galuh, yaitu bahwa yayasan ini sudah melakukan pelatihan ini, dan kemudian kegiatan itu dan foto-foto itu, redaksinya dan segala macamnya, apakah sudah dikemas oleh Mas Galuh gitu. Nah, karena apa gitu? Minta tolong sama Mas Galuh dirampungkan final. Kenapa? Mungkin dalam waktu dekat ini, ya kan? Kalau bisa kita ketemu langsung, karena proposal ini akan kita edarkan. Nah, artinya pada saat kita pertemuan besok ini itu udah rampung banget gitu oleh Mas Galuh, ditayangkan di situ. Ya, sama-sama kita lihat penyusunannya dan apa semacam. Deal ketika itu langsung kita cetak gitu loh. Nah, cetak di situ udah disiapkan dari redaksinya, pengantar dan segala macamnya itu. Nah, jadi dicetak, dan itu kan percetakan juga dekat, bisa saja nanti kita atur. Kita lihatlah sikonnya nanti gitu. Sehingga apa? Kerja kita jelas terukur gitu loh, Panas. Jadi ketemu besok tuh memang betul-betul sudah ada bahannya udah jadi tuh proposalnya gitu. Jangan proposal belum jadi gitu loh. Kita nggak siap cetak, belum siap cetak, terus kita ketemu. Wah, ini kan buang-buang energi gitu loh. Nah, lebih bagus kita ketemu selesai gitu. Ada target tercapai. Gitu. Itu pertimbangan saya. Jadi tolong pesan sama Mas Galuh, tolong diselesaikan. Kalau memang sudah, tolong diinformasikan. Nah, kalau memang sudah, ya tolong dikirim kepada ketua. Seperti apa gitu loh. Yang udah dibikin. Nah, dikirim ke kita, nanti kita lihat gitu. Nah, karena di situ ada tambah-tambahannya kan gitu. Nah, bagaimana menyusunnya, tata cara menyusunnya kan juga kita ingin melihat seperti apa. Karena proposal ini yang baca nih bukan bukan satu dua, ini kemana-mana gitu loh. Nah, juga satu juga proposal ini disiapkan untuk webnya gitu, websitenya gitu. Seperti itu Panas, mohon izin begitu Panas. Terima kasih. Ya. Jadi jawaban pertanyaan dari Pak Ridwan ya Pak Ketua tadi, Mas Galuh kan lagi meeting ya. Tapi dia sedang ngirim mendapatkan pesannya proposal difinalisasi minggu ini karena harus desain dan lain-lain. Sudah itu aku buatkan draftnya, tapi belum final gitu. Oke oke, ya, sudah. Terima kasih gitu. Tolong Ya, bilang sama Mas Galuh terima kasih. ya, Oke. iyalah. Sudah itu apa lagi Pak Ketua buat tambahnya? Ulang lagi. Udah Nah, cukup jadi itu sudah Panas. terkait dengan apa yang disampaikan Pak Yusril, ya kan? Nah, makanya kita memang tidak jalan karena udah Pak banyak jalan untuk menuju itu. Nah, jadi itu apa koordinasi Jayudistira itu ke petang tuh. Ternyata kita tidak mengeluarkan uang untuk dana instruktur gitu. Cukup kita menggunakan BLK itu. Itu yang sudah di pengalaman Yudhistira. Tapi Yudhistira itu bergerak di Tangerang, BLK Tangerang. Nah, kemudian kalau untuk balai pelatihan, kita bisa memakai kantor-kantor BUMN gratis dan tidak perlu kita membuat gedungnya. Itulah dari Yudhistira itu. Nah, dan itu Ambolah sampaikan kayaknya di situ tanggung jawab apa yang disampaikan. Sebab ini yayasan ini adalah Bina Ranah Rantau, skala prioritasnya adalah orang Minang dan ada di rantau. Nah, kalau ada yang lain, nah, serahkan nanti kan kita lihat dulu apakah itu anak yatim, fakir miskin dan apa. Jadi kita masukkan di situ. Nah, itu kira-kira informasi
Sudah itu untuk kedepannya KM Tangsel kok kan lah pengurus baru Pak. Kebetulan Ambo termasuk orang yang pendiri IKM Tangsel. Kepatan itu terpilihlah Pak Insinyur Priasman. Ya, Priasman itu pensiunan BUMN, adik dari Dokter Edial yang di Cirebon. Nah, Dokter Edial itu dengan Pak Ridwan terkenal. Nah, jadi beliau kok sangat antusias terhadap program kita sebab dia ketua baru gitu. Nah, itu barangkali pendekatan selanjutnya nanti ke arah situ bisa nanti kita audiensi kepada IKM Tangsel sebab baru dilantik ke Patang. Itulah. Jadi pertemuan Amboyo di Yudhistira di saat Musda IKM Tangsel ke Patang tanggal 31 Agustus. Ya. Nah, jadi itu peluang bagi kita untuk masuk di Tangsel nanti. Nah, dia akan terbuka tuh kapan kita mau datang ke situ, audiensi ke ketua. Pasti dia, sebab dia belum punya program apa-apa gitu loh Pak. Jadi untuk meringankan Bapak Nawak. Dan kemudian ya kita minta lah dia. Jadi dia minta dukungan, benar itu. Jadi kan kita punya program yayasan. Ayo Pak, kita kerjasama gitu. Itulah, nah, itu baru sekilas info Pak. Kalau Pak Priasman itu, nah, itulah. Oh, oke, tambahan buat Pak, saya nambah dikit lagi Pak Ketua izin. Nah, Pak Nas, apa yang disampaikan Pak Nas tadi itu masalah Dokter Edial itu. Dokter Edial itu Pak Ketua, beliau itu adalah Ketua IKM Cirebon. Dan si Dokter Edial ini adalah Ketua PMI Cirebon. Dia dulu pernah satu tim dengan saya di IKM-nya Jenderal Fuad Basa. Nah, inilah yang memang cikal bakal Dokter Edial ini nanti posisinya Pak Ketua. Kita kalau yayasan kita memang sudah punya ada konsep balai pelatihan kesehatan itu memang kita sudah siapkan sarana prasarananya, maka nanti saya akan minta tolong ke Dokter Edial itu langsung gitu. Dia turun tangan dan dia akan membantu. Orangnya sangat baik. Nah, beliaulah pendiri rumah sakit swasta terbesar di Cirebon. Dan beliau juga adalah punya sendiri rumah sakit jantung di Cirebon, di rumahnya itu. Nah, itu saya udah lihat parkirnya saja di lapangan parkir saja ada kantin, ada musola. Jadi bisa dibayangkan tempat dia praktek dokternya itu gimana gitu. Saya orangnya cukup baik dan santun, Pak. Enak orangnya. Nah, idealah nanti cikal bakal yang kita akan minta bantunya untuk mengurus masalah Balai Pelayanan Kesehatan. Soal loyalnya luar biasa. Dulu pernah dia bilang sama Panas, Panas, siapkan cari sekolah yang tidak dipakai. Kita sewa. Cuman ceritanya saya nggak teruskan itu karena memang tidak sependapat dengan ketua IKM Pak Padri si Pak Fuad Basa, Ibu Emilia. Dan beliau itu adalah dekan Fakultas Kedokteran di Cirebon. Dia pendirinya. Nah, jadi dokter ideal itu jadi orang ini baik dan bisa kita manfaatkan nanti kita minta tolong gitu. Sekali informasi saja begitu Pak Ketua. Terima kasih. ya, ketua sedang, coba latibo ketua. Itu Pak Nggak, Ketua, datang. ambo, ambo udah bisa lama-lama panas. Sebab kamu kecil batasan waktu wala. Sebab Ya, kegiatanmu ada yang lain. iya, iya, Ambo iya, iya. perlu, ambo perlu makan jo, perlu aktivitas ya siap lo ke Mas Haji lah, santai lah. Jadi kalau ikut taruh saja nambah anon ndak lo bisa ambo kegiatanmu ndak bisa. Nah, mohon Ya. maaf ya. Nah, jadi Jadi, ambo lah paham tuh Pak Ridwan. Mau kasih banyak Pak Ridwan, Pak Hamdan, Bu Baik. Dinda. Ambo paham banget. Gini intinya adalah yang tadi kita sama-sama kerajaan pengurus Ninda ya. Nanti Iya, masalah Pak. itu. Siap, Pak. Kemudian masalah Hano tadi, yang babayi jendak babayi itu pelatihan tuh kita coba kita review lagi. Kalau memang harus berbayar berapa yang murah. Kalau seandainya ada partner atau mitra, mitra mana yang lebih cepat supaya kalau tunggu lo mitra BLK itu tuh sementara ikon ada satu pun berjalan sama unggih apa unggih mencari udang
kan lah petang hari lah malam hari udang pun tidak ada itu kan. Nah, makasih awak harus ada yang bisa kita realisasikan gitu. Nah, Ya. gitu. Jadi untuk merealisasikan tuh kini adalah terakhir kita bersama-sama mereview mungkin dalam pertemuan atau sebelum pertemuan kalau Amboraso, kalau bisa Mas Galuh berkas itu di di share dulu Pak Anas supaya sebelum rapi awak lah punya bahan dan kok awak masih tungkin membahas itu jo ndak jo selesai ndak jo mana pipi dua godo kan. Ya. Nah, gitu kan. Nah, jadi kok rapi sama-sama kita review supaya kok kini lah September. Hmm. Kok dari Juni lah Juli lah Agustus lah September kini. Ya. Nah, maka tuh tinggal berapa bulan lah efektif, 3 bulan setengah efektif lah gitu. Ya. Nah, itu. Jadi marilah sama-sama dari mana ke datangnya, kok ada pitihnya dari mana akan ke dapetnya, baca roda dapetnya, silaturahmi kita tetap berjalan tarih. Semua. Pokoknya ambo sebagian lain mau catat gitu. Mungkin panas juga mencatat kan. Ya, Nah, lain. Lilinnya mungkin juga Ya, mencatat. aman. Nah, jadi kalau untuk rapek selanjutnya, kalau situasi dan kondisi malah memungkinkan untuk pertemuan di hari Senin pertemuannya bilang ini nah, harusnya hari Senin ya. Iya Senin terserah pagi. Pak. Heeh. Oh. Nah, kalau hari Senin misalkan pertemuan selanjutnya kalau situasi sudah benar-benar kondusif, ah, tentukan saja hari dan jamnya, insya Allah coba sesuaikan. Sebab setelah kamu tanggal 6, 7, 8, 8 sore atau 9 pagi sampai Sabane kamu ke Johor ya. Nah itu. Senin, Pak. Jember. Empat. Oh, Hmm, itu. Pak, tinggal Bu Linda tuh. iya 8 sampai 9 ya. Mau rencana ke Padang aja loh Pak. Tapi nggak tahu tanggal tabilonya Pak. Ya, ya Nah, masalahnya kok di kondisi kok gitu lah. Sementara dia mau Iya. dulu, di ada Matraman kok lah. aman apa belum Bu Linda kalau kita misalnya rapi offline di situ? Maksudnya Pak? Maksudnya situasi demo di Matraman nangis nak Oh, insya Allah enggak kayaknya loh, Pak. Ya nangis aman-aman aja. Ya aman ke aja. Patangga cuma di daki Polres Siko, di mana daki risiko. Oh, Polres kan udah selesai. Ambo kalau cuma mahasiswa aku tenang bapak. Anak penyusup ko nang nang gampang penyusup ko nak jaleh datang dari lima do pak. Dan ini anarkis, Iya saya itu sih. nang batakian. Hmm. Iya. Kamu, aku di bawah dia lo ada aku ada bawah dia lo udah lain. Ke bawah dia ada amannya dulu amannya pakai juga udah rambul tuh mado itu. Kini tidak telok boleh. Nah, itu. jadi Bu Linda kita Iya. tunggu kapan dan dijanji kita pertemuan di sekretariat. Kita tunggu waktunya ya sampai Oke, Senin siap-siap, Pak. depan. Sudah itu pesan Pak Ketua tadi itu Bu Linda selusuri di apa Oh kalau iya, perlu ditutup itu nanti anu tuh langsung ya. di apa itu ditutup aja buka baru aja lah Boleh, boleh, boleh. masuk ke proposal itu loh. Iya, Nah itu siap-siap, Pak. Bu Laili lah tiba tuh ha dari jalan apa masih di anu. Ini biasanya beliau kan di jalan kok. Halo. Hari empiang deh, Pak. Namanya lu. 5:30. Bu Laili. Bunda Laili. Alah. Ah itu Bu Linda jadi terpulang ke Bu Linda nanti ya pertemuan selanjutnya ya. Jadi, Beko Tunggu. mau kabari kalau aman kok keadaan. Tapi menunggu Ah, Pak Ketua tanggal 8 nih, aduh sampai tanggal 11 itu kan. ditunggu lah waktunya apabila ini cocok kan Iya, kita komunikasi aja Pak Ketua. Pak Ketua mau iya, gitu aja tinggal kalau Ibu Efrita hanya off-nya itu Senin sampai Rabu. Itu Bu iya. Efrita nah hadir itu. Rabu. Tinggal nanti Bu Bos, koordinasi Bu dia Dina. nama punya makan panas. Oh iya iya. Ah, persiapan babuko ya Pak ya. Iya, kok kebuku deh, Pak. Ah, mulai Heeh. Makan pakai oh, mulai ini. Kalau pakai dibuka, insya Allah lah aman. Cuma tapi Beko orangnya kalau terjadi hal-hal yang apa di luaran, tapi kendaraan terpulang, abis ndak ada itu sih takutnya. Nah iya iya. Kalau Apa-apa di sekolah aman, insya Allah aman. aman ya. Tapi kalau tempat Nek, lain, si Beko Linda bubarnya Beko. tapi naik kereta nggak masalah Linda.
Ya, Iya, ndak. kereta ada kayak mana Naik sebelahannya. kereta turun di stasiun dah ke rumah ndak ada masalah dah kan? Nggak ada masalah, insya Allah aman. Aman. Jadi makanya kalau naik kereta api ke rumah Linda ndak ada masalah do. Aman. Awak langsung dia ke rumah Linda turun. Kalau naik kereta api ya kan? Iya. Itu aja. Jadi nunggu kok baru masuk sebentar. Jadi Iko udah siap ya? Mau ditutup ya? Nanti Iya, mau mau lihat tutup dong, resumenya Ma. aja di ini. Iyalah. Iya, kau baru kau masuk rumah. Ya. Iya lah. Ya. Sehat ya Makasih. Sadono. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jadi, Pak. Siap Sadonya, Pak. Yuk ya. ya. Jadi, Yuk. Assalamualaikum. salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Salah. Terima kasih Pak. Oke Yuk. Pak Ketua, Pak Ya, Madianto. Bang Dan. Terima kasih Pak Yuk, Penasehat. Sasadonyo. Bang Dan, Bu Linda, Assalamualaikum Bu Linda. Indo, Yuk, sesama Pak Sasadonyo. Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi Anas, wabarakatuh. Ya. salam. Sama-sama, terima kasih. Yuk.